Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana hari ini? Bagaimana dengan masalah kita? Saya yakin Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di dunia, kita masih selalu punya masalah. Makanya saya tanya, bagaimana dengan masalah kita? Karena saya yakin tidak ada seorang pun saat ini yang tidak punya masalah. Ada banyak orang selalu protes sama Tuhan, bilang, kapan sih masalah saya selesai? Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di dunia ini, masalah akan selalu ada. Makanya gak usah tanya Tuhan, kapan masalah kita selesai? Sebab selesai masalah yang satu, nanti ada lagi masalah yang lain. Sambung menyambung terus selama kita hidup di dunia ini. Mengapa harus terjadi seperti itu? Sebab masalah itu adalah sekolah kehidupan. Lewat masalah kita belajar banyak hal. Lewat masalah kita memperoleh pengalaman yang berharga. Lewat masalah kita menjadi semakin kuat. Lewat masalah kita menjadi semakin tegar dalam hidup ini. Dan karena masalah itu adalah sekolah, maka masalah itu juga merupakan sebuah ujian bagi kita. Dan kalau kita berbicara tentang sekolah, maka harus ada ujian. Nggak mungkin orang saya cuma mau sekolahnya, tapi saya nggak mau ujian, nggak bisa. Harus ada ujian. Kenapa harus ada ujian? Supaya naik tingkat. Kalau nggak ada ujian, ya udah stuck di situ terus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kadang masalah itu bukan hal yang negatif, tapi masalah itu juga bisa jadi hal yang positif. Karena lewat masalah seperti yang saya katakan, kita dapatkan ini dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita kali ini adalah masalah. Tentu kalau kita mau berbicara tentang masalah, itu akan panjang lebar, nggak habis-habis ngomongin masalah. Orang kalau curhat aja ya Bapak Ibu Saudara, bisa nggak habis-habis, bisa lupa waktu. Nah, sebelum kita berbicara tentang masalah lebih lanjut ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, ajar kami untuk selalu bisa melihat segala sesuatu dalam hidup ini dengan positif. Bahkan sesuatu yang kelihatannya tidak enak, sesuatu yang kelihatannya negatif, bantu kami untuk melihatnya. Pasti ada sisi positif di balik semuanya itu. Maafkan kami kalau selama ini kami mengeluh kepadamu tentang masalah-masalah kami. Padahal di balik masalah yang terjadi, Engkau sedang melakukan hal-hal baik dalam hidup kami. Engkau sedang memproses kami, membentuk kami, menaikkan kami ke tempat yang lebih tinggi. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak meminta kepadamu untuk menjauhkan masalah dari hidup kami. Karena tanpa diundang pun masalah akan selalu datang. Itu sebabnya yang kami minta adalah ketenangan pada saat kami harus menghadapi masalah itu. Yang kami minta adalah kekuatan untuk kami mampu menghadapi masalah itu. Dan kemenangan ketika kami berhasil melewati semua masalah itu.
Dan Engkau yang mampu untuk melakukan itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sertai kami dalam perenungan ini. Biarlah kami boleh lebih memahami apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita buka firman Tuhan, Mazmur 90. Mazmur 90 ayat yang pertama sampai ke-17. Judul dari perikop ini adalah Tuhan tempat perlindungan yang kekal. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Tuhan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama dengan seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saya mau mengutip satu ayat yang sangat populer dan seringkali saya bawakan, yaitu Roma 8 ayat 28, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, sekuat apapun manusia dan secemerlang apapun otak manusia, takkan mampu menghindarkannya dari masalah. Tak seorang pun manusia yang masih bernafas yang akan terluput dari masalah dan pergumulan hidup, meskipun dalam bentuk dan porsi yang berbeda-beda tentunya. Disinilah kita membedakan kualitas seseorang. Kita bisa melihat dari respon tiap-tiap orang dalam menghadapi masalah dan persoalan dalam hidupnya. Dan pada umumnya, orang tidak suka diperhadapkan pada masalah dan kesulitan. Itu sebabnya selalu ada banyak pertanyaan di hati kita saat kita sedang tidak bisa memahaminya. Apakah Tuhan mengetahui setiap detail
kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan mengetahui, kita semua tentu bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan segala kejahatan terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan manusia mengalami bencana? Mengapa Tuhan membiarkan manusia mengalami penderitaan? Bahkan itu menjadi bagian dari kehidupan setiap manusia. Mengapa Tuhan membiarkan pandemi meluluhlantakkan tatanan kehidupan manusia dan menelan begitu banyak korban jiwa? Serta sampai kapan semua ini akan melanda bumi ini? Apakah Tuhan tidak berkuasa untuk menghentikannya? Bapak Ibu Saudara, mungkin kita akan atau sedang diizinkan masuk dalam situasi dan kondisi yang tidak bisa kita mengerti. Tetapi dalam pengetahuan dan hikmat-Nya, Tuhan izinkan untuk menyelesaikan tujuannya, yang tentunya untuk kebaikan bagi kita. Adakah kita termasuk orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencananya, yang aman dalam pemeliharaannya? Sebab buat orang-orang seperti inilah tidak ada hal yang kebetulan terjadi dalam hidupnya. Kita maunya hanya menerima hal-hal yang baik saja dari Tuhan dan merasa keberatan bila harus mengalami hal-hal yang tidak baik menurut pandangan penilaian kita. Jangan pernah kita mempunyai sikap putus asa dan menyerah kepada keadaan, karena masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita di dalam setiap persoalan dan masalah yang terjadi. Karena justru lewat masalah kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Ketika masalah dan badai menerpa Bapak Ibu Saudara, datang kepada Tuhan di dalam doa dan pengharapan. Sebab sungguh kuasa doa itu masih dan selalu akan ada. Mujizat yang nyata bagi kita yang percaya dan berdoa. Ketika kita sedang diperhadapkan dengan masalah, biarlah kita tetap kuat dan tidak lagi mengucapkan perkataan yang negatif, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam hal menyikapi permasalahan hidup yang terjadi, ingatlah akan janji firman-Nya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi, ketika masalah dan badai menerpa, datang kepada Tuhan di dalam doa dan pengharapan.
Sebab ketika kita berdoa, sesungguhnya kita mendapatkan jubah kekuatan. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan dan masalah yang sebesar apapun, kita dimampukan untuk menjalani dan menanggung setiap beban. Dan bukan itu saja Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ketika kita sedang berdoa, kita mendapatkan jubah pengharapan selain jubah kekuatan tadi. Sehingga kita akan terus semangat dan selalu berpikir positif bahwa Tuhan pasti akan memampukan kita melewati semuanya ini. Doa yang mengalir dari hati yang tulus dan percaya pasti akan berbuah. Itu sebabnya jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu jauh. Sebab Dia selalu dekat. Bahkan hanya sejauh doa kita. Meskipun tak tahu hari esokku, ku dapat selalu percaya janjimu. Saat ku tak mampu berbuat apapun, ku dapat selalu andalkan kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan setiap rencana-Mu. Kau jadikan pada waktu yang tepat, indah bersama-Mu dalam hidupku. Bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan setiap rencana-Mu. Kau jadikan pada waktu yang tepat, indah rencana-Mu atas hidupku. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita akan apa yang ada di depan kita, akan apa yang akan terjadi, bahkan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita hari ini, biarlah kita selalu percaya akan janji-janjinya, bahwa Dia tidak akan pernah terlambat menyatakan pertolongannya, sekalipun seringkali pertolongannya datang di detik-detik terakhir dari batas pengharapan dan kepercayaan kita. Segala sesuatunya Tuhan kerjakan, segala sesuatunya Tuhan izinkan, hanya untuk menggenapi setiap rencananya dalam hidup kita. Itu sebabnya percaya bahwa Dia akan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, meskipun tak tahu hari esokku, ku dapat selalu percaya janji-Mu. Saat ku tak mampu berbuat apapun, ku dapat selalu andalkan kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan setiap rencana-Mu. Kau jadikan pada waktu yang tepat,
indah rencanamu atas hidupku. Kami percaya rencanamu indah. Kami percaya rancanganmu yang sempurna. Bersyukurlah untuk setiap masalah yang ada dalam hidup kita, karena masalah itu ada atas izin daripada Tuhan. Dan kita percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya hadapi setiap masalah yang ada, jalani setiap persoalan yang ada, dan percaya bahwa Dia pasti akan menolong kita melewati segala keadaan apapun, masalah sebesar apapun. Ingat, Dia adalah Tuhan yang bisa kita percayai. Haleluya, haleluya. Tuhan penolong yang setia. Di saat kami menjalani perjalanan hidup kami ini, seringkali ada begitu banyak bahaya yang menghadang di depan kami, yang tidak dapat kami pantau. Di saat kami sedang melangkah berjalan menempuh hidup ini, seringkali ada badai yang bergelora menerjang kami, yang tidak dapat kami duga. Semua keadaan inilah yang pada akhirnya membawa kami harus datang kepadamu, karena kami memerlukan dekapan tangan kasih-Mu di tengah-tengah kelelahan kami menghadapi persoalan dan masalah yang menekan hidup kami. Sebab hanya dalam dekapan kasih sayang-Mu kami merasa tenang. Dalam perjalanan hidup ini, seringkali kaki kami tersandung dan hampir-hampir terjatuh. Namun setiap kali kami mengalami hal itu, tangan-Mu yang perkasa senantiasa menopang kami, sehingga kami tidak sampai tergeletak. Pimpinlah kami di dalam langkah yang tidak terlampau besar bagi ukuran kaki kami, ya Tuhan. Ketujuan yang tidak terlalu jauh bagi kami untuk kami dapat tempuh. Sebab Engkau mengenal kami lebih baik daripada kami mengenal diri kami sendiri. Engkau tahu batas kemampuan kami. Apakah kami terlalu lemah untuk mendaki, terlalu buta untuk dapat melihat, dan terlalu angkuh untuk dapat mengakui bahwa kami tidak dapat melangkah setapak pun tanpa-Mu. Dan kami tidak akan pernah tiba pada tujuan kami jika itu tanpa-Mu. Meskipun kami telah berusaha sekuat tenaga kami. Inilah doa dan pengharapan kami, Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Mari semua sama-sama katakan,